Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Winnie Nur Fadilah, Sastra Indonesia 2023 dalam pengembangan analisis wacana mata kuliah analisis wacana. Cara pengajaran dosen saya akan merepresentasikan ulasan buku analisis wacana. Pertama, identitas buku. Judul analisis wacana, penulis Dr. Haji Nurul Lailatul Husniah MPD, penerbit Salabi, tahun terbit 2021, jumlah halaman 224 halaman. Bagian yang direview bab 1, alasan pemilihan buku dan review bab 1. Buku ini relevan bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin memahami penggunaan bahasa dalam komunikasi. Referensi akademik, buku ini mengacu pada teori-teori terkemuka di bidang analisis wacana seperti Brown dan Yule, Deborah Shifrin, Halliday. Pentingnya bab 1 membahas konsep dasar analisis wacana yang krusial untuk memahami bab selanjutnya. Review bab 1 atau ulasan bab 1 bertujuan menilai kejelasan dan konsistensi pemaparan konsep-konsep dasar dalam analisis wacana. Kemudian pendahuluan, untuk ringkasan buku ini membahas analisis wacana secara komprehensif dengan pendekatan multidisiplin linguistik, sosiologi, pragmatik. Buku ini menekankan pentingnya analisis wacana untuk memahami pembentukan dan komunikasi makna dalam konteks perubahan dan penggunaan bahasa sehari-hari. Buku ini merujuk pada teori-teori dari Brown dan Yule, Deborah Shifrin, Halliday, dan Hasan. Buku terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas komponen dasar tekstualitas bab 1 sampai bab 6. Bagian kedua membahas pendekatan analisis wacana bab 7 sampai bab 12. Detail bab 1, analisis wacana. Bab ini mendefinisikan analisis wacana dalam linguistik dan menjelaskan berbagai pendekatan yang digunakan. Asumsi analisis wacana. Bab ini membahas bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks, sensitivitas bahasa terhadap konteks dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Properti wacana. Bab ini mengidentifikasi unsur-unsur utama wacana, struktur makna, dan tindakan. Relasi antar properti wacana. Bab ini menjelaskan hubungan antara struktur makna dan tindakan dalam membentuk wacana yang utuh dan koheren. Konsep-konsep utama bahasa dalam konteks sensitivitas bahasa terhadap konteks kohensi dan koherensi. Tindak tutur. Teori-teori yang dirujuk: teori analisis wacana Brown dan Yule, teori kohesi Halliday dan Hasan, teori tindak tutur Austen dan Searle, serta pendekatan sosiolinguistik Kumpers dan Pufman, analisis dan evaluasi. Kekuatan penyajian materi sistematis dan berbasis teori mutakhir. Referensi pada teori-teori terkemuka memberikan landasan akademik yang kuat. Contoh-contoh konkret memudahkan pemahaman pembaca. Kemudian relevansi dengan konteks komunikasi berbahasa Indonesia, sirianitas dan kreativitas dalam penyajian materi. Pertama, pada adaptasi teori ke dalam konteks budaya Indonesia. Kemudian ada kelemahan kurangnya pembahasan metode penelitian dalam analisis wacana. Beberapa gagasan kurang dijelaskan secara mendalam, misalnya hubungan antara di multimodal atau analisis wacana kritis, pembahasan intertekstualitas dan
intensionalitas masih terbatas. Nilai dan manfaat, menurut saya buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang ingin memahami dasar-dasar analisis wacana. Buku ini dapat menjadi referensi utama dalam mempelajari analisis wacana dalam konteks bahasa Indonesia, terutama dalam memahami kohesi, koherensi, dan struktur wacana. Namun, perlu tambahan kajian mengenai analisis wacana dalam era digital. Kemudian terakhir kesimpulan, buku analisis wacana karya Dr. Haji Nurul Lailatul Husnia MPD merupakan referensi yang komprehensif